warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Perkenalkan, saya Erika Fahmi Ginting. Saya adalah peserta Latsar CPNS tahun 2026, angkatan kedua, kelompok kedua. Di mana unit kerja saya ada di Politeknik Negeri Lok Sumawe. Oke, pada hari ini saya akan menjelaskan selaku jabatan saya sebagai dosen asisten ahli. Saya akan menjelaskan seperti apa rancangan aktualisasi yang sudah saya lakukan dengan judul pengembangan Learning Management System di jurusan Teknik Informasi dan Komputer pada kampus Politeknik Negeri Lok Sumawe. Untuk melihat kegiatan yang saya lakukan, mungkin langsung saja. Baik, perkenalkan, saya Erika Fahmi Ginting. Saya selaku dosen asisten ahli di Politeknik Negeri Lok Sumawe. Adapun judul seminar aktualisasi saya adalah pengembangan Learning Journal Management System atau LMS di jurusan Teknologi Informasi dan Komputer Politeknik Negeri Lok Sumawe. Berikut adalah profil yang mendampingi saya selama Latsar CPNS angkatan kedua ini, yaitu saya difasilitatori oleh Bapak Zulfahmi Salim SCMSI, dimentori oleh Bapak Salahuddin STMCS, dan diuji oleh Ibu Dr. Randa Arfah Salwa MSI. Adapun isu yang saya pilih dalam aktualisasi saya kali ini yaitu belum tersedianya sumber belajar digital yang mendukung proses pembelajaran di jurusan Teknologi Informasi dan Komputer Politeknik Negeri Lok Sumawe. Yang dimana isu ini muncul karena beberapa hal. Yang pertama, belum adanya sistem digital yang dapat mempermudah dosen dan mahasiswa dalam melakukan pembelajaran yang efektif. Yang kedua, pembelajaran masih tergantung pada buku teks atau manual, yang dimana hal ini tidak sesuai dengan kebutuhan industri terkini. Dan yang terakhir, kurang interaktifnya sistem yang telah berjalan, sehingga model konvensional terus digunakan di Politeknik Negeri Lok Sumawe sampai saat ini. Adapun kegiatan yang saya lakukan dalam rancangan aktualisasi saya yang dilakukan di Politeknik Negeri Lok Sumawe dimulai tanggal 4 Maret sampai 27 April 2026 dilakukan dengan 6 kegiatan. Kegiatan yang pertama, saya melakukan persiapan dan analisis kebutuhan sistem terhadap pembuatan atau pembangunan LMS yang saya buat. Kemudian saya masuk ke tahapan kedua. Di sini saya mulai untuk membangun CLMS, di mana saya membuat aplikasi, hosting, dan beberapa fitur yang dibutuhkan. Setelah itu saya melakukan uji coba CLMS yang sudah saya bangun. Kemudian di kegiatan keempat, saya menyusun pedoman untuk penggunaan LMS yang saya bangun. Yang kelima, saya implementasikan LMS ini di jurusan di mana saya implementasikan untuk pembelajaran pada beberapa mata kuliah. Dan yang terakhir, saya melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan, dan keberlanjutan LMS yang telah dibangun di jurusan Teknologi Informasi dan Komputer Politeknik Negeri Lok Sumawe. Untuk tahapan kegiatan yang dilakukan, dari 6 kegiatan yang telah saya kerjakan, saya bagi dalam 4 minggu, di mana di minggu pertama melakukan persiapan dan analisis kebutuhan. Saya awali dengan bertemu dengan mentor, kemudian berdiskusi dengan rekan sejawat atau dosen, dan saya berdiskusi dengan mahasiswa mengenai fitur-fitur yang dibutuhkan, di mana dalam tindakan melakukan persiapan dan analisis kebutuhan sistem ini saya menerapkan sikap-sikap ASN berakhlak yang dimulai dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya, untuk minggu kedua, di sini terdapat 2 kegiatan, yaitu saya melakukan kegiatan pembangunan LMS dan uji coba LMS yang sudah saya bangun. Ketika pembangunan LMS, saya tetap mulai dengan konsultasi dulu dengan mentor saya, Bapak Salahuddin. Kemudian saya mulai untuk instalasi LMS yang sudah saya bangun. Kemudian saya buat template untuk standarisasi bahan mengajar bagi dosen-dosen. Setelah itu saya menginputkan data tambahan khususnya untuk dosen dan beberapa mahasiswa. Ketika melakukan uji coba LMS yang sudah dibangun,
saya koordinasi lagi dengan mentor, di mana mentor mengarahkan saya ke sekretaris jurusan, dan sekretaris jurusan mengingatkan supaya saya menggunakan email PNL dalam memasukkan data mahasiswa di dalamnya. Jadi mahasiswa yang bergabung menggunakan email PNL untuk bisa mengakses LMS yang sudah diselesaikan. Nah, kemudian setelah itu penerapan si LMS dilakukan di mana melakukan project pada mata kuliah. Namun di sini saya mempunyai kendala. Kendalanya ialah saya mengalami kegagalan ketika menjalankan atau menghosting database. Walaupun penerapan yang saya lakukan di sini tetap dari orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif, tapi di sini saya mendapatkan kegagalan ketika melakukan hosting database, sehingga data yang sudah saya masukkan tidak semuanya bisa diakses. Oke. Nah, tapi tidak sampai di situ. Ketika waktu dari kegiatan ini selesai di tanggal 30 Maret, saya masih gagal. Dimana saya coba terus dengan berbagai macam merek laptop atau perangkat, sampai akhirnya pada tanggal 2 April saya berhasil untuk melakukan hosting, di mana pada tanggal 1 April di kegiatan minggu ketiga itu sudah masuk ke tahap penyusunan pedoman learning management LMS, dan dimana ketika saya melakukan koordinasi dengan mentor saya meminta untuk saya membuat penyusunan pedoman learning management sistem sembari saya melakukan hosting. Nah, ketika saya berhasil melakukan seperti itulah gambaran langkah-langkah yang saya lakukan untuk aktualisasi saya sampai akhirnya LMS ini dapat digunakan dan dapat membantu pembelajaran yang terjadi di jurusan Teknologi Informasi dan Komputer pada kampus Politeknik Negeri Lok Sumawe.